Nah, yang pertama kita bakal bahas turunan fungsi siklometri. Cara cepat buat bisa ngerjain soal turunan fungsi siklometri, ya hafal rumusnya. Cuma nanti aku bakal kasih tahu dari mana sih rumus itu tuh didapat gitu. Nah, kita punya rumusnya itu yang pertama turunan dari arcus sin X. Jadi kalau kalian belum tahu, arcus sin X itu inverse dari fungsi sin X. Jadi kalau misalkan kita punya sin X itu sama dengan Y, kebalik, sin Y itu sama dengan X, maka arcus sin X itu sama dengan Y, atau istilahnya sin inverse X. Gitu. Nah, tentunya dengan syarat domain tertentu ya, domainnya itu bisa dibaca di buku. Itu X-nya harus di antara min 1 sampai 1, karena sin itu kan cuma dari min 1 sampai 1. Nah, ini turunannya apa? Turunannya itu sekitar akar 1 min X kuadrat. Terus yang kedua, turunan dari arcus cos X. Ini minusnya aja, tinggal di minus aja. Sama ini. Terus turunan dari tan, arcus tan X. Itu tinggal 1/1 plus X kuadrat. Kalau turunan dari arcus cos, tinggal di minus aja. Minus 1/1 plus X kuadrat. Terus kita punya turunan dari arcus sekan atau sekat cos itu 1/x akar 1 balik X kuadrat min 1 dengan X-nya domainnya ini. Terus kita punya turunan dari arcus kosekan berarti itu minusnya aja. Aku rasa nggak susah sih ngapalin ini. Nah, tapi kalau kalian males ngapalin atau susah ngapalin, kayak aku tipe orang yang susah ngapalin, itu ada jalan untuk menuju mendapatkan ini, rumus ini. Asal kalian hafal turunan dari fungsi trigonometri. Jadi asal usul rumusnya. Yang pertama, tadi kita mau nyari turunan dari arcus sin X. Itu berapa? Ya. Nah, kita punya misalin Y itu arcus sin X. Berarti kan kita mau nyari dy dx itu berapa? Kan? Ingat ya, bacanya dy dx, bukan dy per dx. Itu yang sering salah sebut. Nah, itu gimana cara nyarinya? Kita ubah dia ke fungsi trigonometri dulu. Nanti kita punya apa? Kita punya X itu sama dengan sin Y, gitu kan ya. Nah, kita mau cari dy dx. Oke, jadi kita punya, kalau X sama dengan sin Y, kalau kita gambar di segitiga, itu kira-kira kalau kita punya sudut Y, sin Y itu sama dengan X, berarti kan sin itu kan depan per samping ya. Kita punya perbandingannya X banding 1. Jadi kita punya sisi sebelah sininya akar 1 min X kuadrat. Nah, kita mau nyari dy dx. Kita tahu kan apa aturan rantai dari turunannya. Jadi kalau kita mau turunin terhadap X, kanan kiri harus kita turunin terhadap X semua. Ini turunin terhadap X1, ini turunin terhadap X, itu turunin sin-nya dulu. Turunan sin itu cos.
Habis itu turunin dalamnya Y, turunannya itu dy dx. Nah, berarti kita punya dy dx itu sepercos y. Padahal kalau kita lihat dari gambar, cos y itu kan samping per miring. Berarti kita punya dia itu akar 1 min x kuadrat. Makanya dia jadi seperakar 1 minus x kuadrat. Gitu. Atau kalau kalian bingung sama turunan berantai kayak gini, kalian bisa cari dulu turunan terhadap x-nya. Jadi turunan terhadap y-nya. Berarti kita punya dx dy sama dengan cos y. Cos y itu akar 1 min x kuadrat. Maka kita punya dy dx itu seper dx dy. Berarti seper akar 1 min x kuadrat. Tinggal dipilih mau pakai yang mana sama ambil. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ini? Halo, masih ada yang bingung? Ini udah pada bangun kan ya? Udah, Kak. Udah. Ada yang mau ditanyain dulu? Maaf Kak, mau tanya. Itu saya masih pengen yang X sama dengan sin Y itu gimana Kak itu? Yang mana? Yang mana tadi? X sama dengan sin Y? Iya Kak. Oh, jadi itu karena arcsin itu sin inverse ya istilahnya. Inverse-nya sin, maaf. Jadi kalau kalian tulisin gini, berarti kita punya, jadi kalau misalkan kita punya Y itu F inverse dari X, maka kita punya Fy itu kan X. Bisa dipahami ya? F dari F inverse X. Ini X. Nah, Fy itu tadi kan sin ya. Tadi kita punya Fx itu sin. Ini inverse-nya sin. Berarti kita punya sin Y itu X. Jadi itu tuh inverse-nya. Jadi kalau misalnya kita punya arcsin X sama dengan Y, kita punya sin Y itu sama dengan X. Kalau arcus cos sama dengan Y, berarti cos Y itu sama dengan X. Terus tadi kita punya juga arcus tan. Berarti tan Y gitu. Terus arcus secant. Jadi sekan Y sama dengan X. Arcus kosekan. Berarti kosekan Y itu sama dengan X. Terus arcus kotangan. Berarti cot Y sama dengan X. Balik aja inverse-nya gitu. Oke, bisa dipahami? Iya Kak, bisa. Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, biar makin paham, kita juga cari rumusnya dari turunan arcus cos X juga. Kita punya ini misal sudutnya, misalkan ini Y sama dengan arcus cos X, berarti kita punya cos Y itu sama dengan X. Berarti kalau kita punya sudut di sini Y,
Itu perbandingannya cos itu kan samping per sisi miring, berarti sini X banding 1. Jadi kita punya di sini akar 1 minus X kuadrat. Nah, turunannya terhadap Y itu kan minus sin Y dx dy. Padahal kita punya sinus Y itu depan per samping ya, depan per samping, berarti minus akar 1 min X kuadrat, dx diturunin terhadap, X-nya diturunin terhadap Y. Berarti kalau kita nyari dy dx itu seper dx dy. Jadi minus seper akar 1 minus X kuadrat. Atau cara lain, kalian bisa langsung turunin dari sini, turunin terhadap X semua, jadi cos itu kan turunannya minus sin, D, turunan dalamnya jangan lupa dy dx, turunin terhadap X, ruas kanan jadi 1, makanya kita punya dy dx itu minus seper sin Y, sama dengan minus seper akar 1 minus X kuadrat. Di asal usulnya dari sini. Terus kalau tangan gimana? Sama aja. Kalau kita punya misalkan Y itu sama dengan atas tan X, jadi kita punya tan Y itu sama dengan X. Nah, berarti kan tan itu kan, misal kita punya sudut Y di sini, tan itu kan depan per samping, berarti perbandingannya X banding 1 misal, berarti sisi miringnya kita punya akar 1 plus X kuadrat. Kita turunin terhadap X, berarti terhadap Y, maaf, terhadap Y dulu aja. Turunan tangan itu ada yang ingat? Sekan kuadrat, Pak. Iya, benar sekali. Jadi turunan tangan Y itu sekan kuadrat Y, karena ini diturunin terhadap Y, yang kanan juga harus diturunin terhadap Y. Berarti kita lihat, sekan itu kan seper cos. Kalau susah lihat sekan, bisa pakai seper cos. Nah, cos Y itu kan samping per miringnya, berarti cos Y, cos Y-nya itu sampingnya per miringnya ini akar 1 plus X kuadrat. Berarti kalau kita kuadratin, kita dapat ini seper 1 plus X kuadrat itu dx. 1 per 1 per 1 plus X kuadrat itu dx dy. Atau 1 plus X kuadrat itu dx dy. Berarti kita punya dy dx-nya ya seper 1 plus X kuadrat. Begitu pula dengan arcus kotangan nih. Dapatnya dari mana? Turunannya. Kalau kita punya Y itu arcus kotangan X, berarti kita punya cot Y itu sama dengan X. Cot itu misal kita punya sudut di sini Y, cot itu kan samping per depan, kebalikannya tan. Tan itu depan per samping, kalau cot berarti samping per depan. Itu perbandingannya X banding 1. Berarti kita punya sisi miringnya akar 1 plus X kuadrat. Turunan kotangan itu kan minus kosekan. Memang harus hafal salah satunya ya. Ini kalau kalian nggak mau hafal ini ya harus hafal yang turunan trigonometri. Minus kosekan kuadrat Y. Ini diturunin terhadap Y, berarti yang kanan juga harus diturunin terhadap Y. Kita lihat
kosekan Y itu kan seper sin Y. Sin itu depan per samping. Berarti 1 per akar 1 plus X kuadrat. Jadi kalau kita kuadratin, ini jadi minus 1 plus X kuadrat. Berarti kita punya dy dx-nya ya minus seper 1 plus X kuadrat gitu. Terus kita punya lagi yang beda, ini arcus secant sama arcus first. Kalau mau nyari turunan arcus secant X, caranya juga sama. Kita punya Y sama dengan arcus secant X, berarti berarti secant Y itu sama dengan X, berarti secant itu kan seper cos Y. Cos itu kan samping per miring, berarti kalau seper cos itu kan miring per samping. Berarti ini miring per samping, perbandingannya itu X banding 1. Artinya kita punya yang di sini akar X kuadrat min 1. Nah, turunannya secant itu kan tan Y secant X ya. Turunan secant itu tan Y secant X. Tan Y secant Y, maaf. Turunan terhadap Y, yang kanan berarti diturunin terhadap Y juga. Nah, kita punya, lihat, tan itu depan per samping. Berarti tan Y itu akar X kuadrat min 1. Terus secant Y itu tadi kita punya miring per samping. Berarti kita kaliin X per 1. Artinya kita punya dy dx-nya berarti seper X akar X kuadrat minus 1. Terakhir, turunan dari arcus kosekan X itu berapa? Nah, kita pakai gambar yang ini aja. Jadi kita punya Y arcus kosekan X, artinya kosekan Y itu X. Jadi kita punya turunan dari kosekan Y terhadap Y itu kan minus, ini minus kotangan kosekan, minus kotangan kosekan turunan terhadap Y-nya. Maka kita punya dari gambar ini, beda ya, nggak bisa deh. Kita punya dari gambar ini, misal ini Y, kosekan Y itu kan seper sin. Sin itu depan per samping, depan per miring, maaf. Berarti kosekan itu miring per depan. Miring per depan, perbandingannya X banding 1. Berarti kita punya di sini akar X kuadrat min 1. Artinya kita punya kotangan Y itu kan samping per depan. Berarti ini minus akar X kuadrat min 1 kali kosekan Y itu tadi X, dx, dy. Jadi kita punya dy dx-nya minus seper X akar X kuadrat min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau
kalau nggak ada, kita latihan soal. Aku ambil soal dari bukunya Pak Sumardi aja ya. Gitu, Dikta.